Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Husna Amalia dari SMA Negeri 11 Kota Depok. Hari ini saya memiliki tujuan untuk mewawancarai Bapak Dani yang merupakan guru IPS dari SMP Islam Ramah Anak. Apa Bapak berkenan untuk saya wawancara? Insya Allah siap. Saya akan mewawancari tentang peristiwa G30 SPKI. Pertanyaan pertama, apa itu G30 SPKI? Ya, G30 SPKI sebagaimana kita pahami bersama adalah gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Sebuah gerakan sesuai tanggalnya pada waktu 30 September yang dikomandoi oleh sebuah partai politik di Indonesia yaitu PKI. Pertanyaan kedua, kapan dan gimana terjadinya G30 SPKI itu, Pak? Sebenarnya kalau tragedinya sendiri terjadi pada malam 30 September ya menuju ke 1 Oktober tahun 65, di mana di situ terjadi penculikan para jenderal angkatan darat ya, tapi tidak hanya terjadi di Jakarta yang dalam hal ini tragedinya penculikan dan penyiksaan para jenderal itu di Lubang Buaya Jakarta Timur, tapi juga di Jawa Tengah, di Yogyakarta, di Jawa Timur juga terjadi insiden yang sama. Jadi satu gerakan tuh yang dikomandoi sama Partai Komunis Indonesia. Baik. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang latar belakang terjadinya G30 SPKI? Ya ini sebenarnya politis ya, ini politik nih ya, politik Indonesia pada saat itu. Jadi Presiden Soekarno itu punya konsep demokrasi terpimpin ya, dimana itu sentralisasi kekuasaan itu berpusat pada Pak Karno. Ini menjadi pintu masuk PKI untuk bisa masuk ke pemerintahan Pak Karno. Terlebih saat Pak Karno itu mengemukakan ide Nasakom, nasionalis agama dan komunis, sehingga ini PKI punya peran besar dalam pemerintahan, punya posisi di kabinet. CN Aidit ini menteri ya, sama Nyoto juga menteri juga, itu tokoh-tokoh PKI jadi menteri di kabinetnya Pak Karno. Nah kemudian PKI melihat ini suatu waktu Pak Karno akan digantikan kekuasaannya ya kan, akan digantikan kekuasaannya. Kemudian siapa yang menjadi rivalnya PKI dalam hal ini tuh Angkatan Darat. Karena Angkatan Darat TNI ya, TNI itu tidak suka dengan ideologi komunis ya, ideologi komunis. Kemudian yang membuat marah PKI adalah ketika PKI mengemukakan konsep angkatan kelima. Jadi setelah pimpinan PKI pulang dari Tiongkok, dari Cina, dia punya ide angkatan kelima, yaitu buruh dan petani dipersenjatai. Nah ini sama Angkatan Darat ditentang. Ini menurut Angkatan Darat berbahaya, nggak boleh, selain militer nggak boleh, sipil itu nggak boleh bersenjata. Ini semakin runcing itu pertentangan, sehingga PKI melihat ini Angkatan Darat, dalam hal ini jenderal-jenderal Angkatan Darat ini menjadi penentang utama dan perintang orientasi kekuasaannya PKI ini. Jadi PKI pengen berkuasa tapi dihalangi sama jenderal Angkatan Darat. Kemudian PKI gosip ya, kasih isu bahwa ada Dewan Jenderal yang akan mengambil alih kekuasaan dari Pak Karno. Kemudian diincarlah itu PKI, ditargetkan jenderal-jenderal yang berbahaya, yang justru menurut PKI ini bakal mengambil alih kekuasaan Pak Karno. Padahal nggak demikian gitu ya. Kemudian diculiklah beberapa jenderal yang dianggap Dewan Jenderal yang membahayakan Pak Karno. Pertanyaan keempat, siapa saja yang terlibat dalam G30 SPKI? Tentunya pimpinan-pimpinan PKI seperti Dipa Nusantara Aidit dan Aidit, kemudian ada Nyoto, ini orang-orang pentingnya nih, politisi PKI. Kemudian PKI juga membina orang-orangnya di militer, jadi menyusup juga nih PKI di tubuh militer ya. Salah satunya adalah Letnan Kolonel Untung ya, pimpinan pasukan pengamanan presiden, kalau sekarang pas pampres, kalau dulu namanya Cartabirawa. Ini dengan unit ini mereka bergerak untuk menculik para jenderal. Jadi tokoh pentingnya tadi ada DN Aidit, Nyoto,
kemudian ada Letnan Kolonel Untung, ada Brigjen Suparjo, ya. Nah, itu tokoh penting di balik G30S. Baik Pak. Berikut pertanyaan terakhirnya. Setelah peristiwa G30S PKI, apa dampaknya pada perkembangan politik dan sosial Indonesia dari pasca peristiwa sampai pada saat ini? Tentu ini berdampak besar ya. Jadi setelah malam G30S itu kan 1 Oktober itu PKI dalam hal ini Cakrabirawa yang dikomandoi sama Letnan Kolonel Untung, dia mengumumkan lewat RRI Dewan Revolusi untuk mengamankan negara, artinya mengamankan Pak Karno. Kemudian alhamdulillahnya salah satu tokoh penting militer dalam hal ini Jenderal Abdul Haris Nasution itu berhasil selamat ya, jadi selamat dari penculikan. Beliau bersama presiden kita yang kedua Pak Harto, dulu pangkatnya Pangkostrat, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, mencoba memulihkan keadaan. Jadi ketika PKI Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi yang menggantikan, yang mengamankan negara, kemudian Pak Harto dan Jenderal Nasution langsung melakukan counter ya, langsung melakukan antisipasi dengan melakukan penumpasan terhadap organ-organ PKI, baik itu militernya atau organ-organ lainnya. Jadi di Jakarta langsung tuh genting tuh 1 Oktober ya, ini tanggal 1 Oktobernya langsung tentara udah siap berhadapan sama tentara yang tentara yang dari pihak pro yang PKI sama tentara, dalam hal ini RPKD, Kopassus sama Kostrat, udah langsung terjadi pertempuran ya di Lubang Buaya ya, sama di beberapa titik di Monas, di RRI juga terjadi pertempuran untuk kembali menguasai RRI dan mengamankan Lubang Buaya, sampai akhirnya berhasil digagalkan. Kudeta PKI berhasil digagalkan. Kemudian Pak Harto dalam hal ini juga mengerahkan militer untuk menumpas PKI di Jawa Tengah yang sama Jawa Timur. Nah setelahnya ini yang paling berdampak besar tentunya pemerintahan Pak Karno itu mulai goyah ya. Kenapa goyah? Karena dalam hal ini publik sudah tidak percaya karena PKI berada di balik kabinet ya. Kemudian mahasiswa pada demo tuh, ada mahasiswa tuntutannya 3 tritura ya, 3 tuntutan rakyat dalam hal ini: bubarkan PKI, ubah kabinet Dwi Kora, dan turunkan harga. Pak Harto merespon setelah diberikan super semar, surat perintah 11 Maret oleh Pak Karno, langsung direspon dengan membubarkan PKI dan yang secara sosialnya ditumpas tuh seluruh kekuatan pendukung PKI. Nah, ketika itu udah termasuk genting tuh negara kita ya, banyak ya pertumpahan darah lah, karena memang TNI benar-benar menumpas habis semua pendukung PKI. Nah, ujungnya adalah Pak Karno berhasil digantikan ya, dalam ini Pak Harto naik ya. Jadi efek besarnya adalah pergantian orde ya, dari orde lama ke orde baru, di mana Pak Harto naik ke kekuasaan dan terakhir TAP MPR nomor 25 tahun 1966 bahwa Partai Komunis Indonesia adalah partai terlarang, ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme tidak boleh disebarkan di Indonesia. Dampaknya adalah secara sosial segala pendukung PKI di berbagai daerah, bahkan sampai anak-anaknya juga mengalami kesulitan untuk konsiliasi bergabung dengan masyarakat karena ada cap anak PKI, cucu PKI. Jadi kesempatannya, jadi udah stigmanya negatif buat mereka. Jadi mereka merasa susah untuk membaurkan diri sama masyarakat. Ditambah ayah-ayah mereka yang jadi pendukung PKI ada di Gerwani, di Lekra, itu dipenjara tanpa pengadilan sama rejim Pak Harto, karena mereka dianggap ya nggak setia sama negara ya. Itu jadi kesempatan untuk hak politiknya sama hak ekonominya nggak dapat, anak-anak juga secara sosial jadi agak terisolasi ya anak cucu, sampai kalau insya Allah sampai hari ini sudah mulai berubah ya, artinya adalah kemarin Akmil TNI itu membolehkan jadi bebas. Yang jelas yang tidak boleh kan tetap nggak boleh ada partai seperti PKI dan nggak boleh ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme itu disebarkan.
Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ini akan sangat berharga untuk kami sebagai pelajarannya. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama.